penularan masih berlangsung terus-menerus di tengah masyarakat kita. Ini kita maknai bahwa masih ada kasus positif COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian yang kedua, berarti ada kontak dekat yang terjadi dengan kasus ini, sehingga kemudian terjadi penularan dan kemudian memunculkan angka yang menjadi sakit. Inilah yang kemudian menjadi faktor utama di dalam kaitan dengan penambahan kasus dari hari ke hari. Mencermati hal ini, maka sekali lagi, mari bersama-sama kita putuskan rantai penularan ini. Yang pertama, kita akan berusaha untuk menemukan kasus-kasus positif yang ada di masyarakat melalui penelusuran kontak dari kasus positif yang kita dapatkan di rumah sakit. Kita akan melaksanakan pemeriksaan cepat dengan rapid test yang tujuannya adalah untuk melaksanakan screening, penapisan di kelompok-kelompok yang memiliki risiko tertular dengan pasien positif yang kita rawat di rumah sakit. Ini kita laksanakan bersama-sama masyarakat tentunya agar kita bisa menemukan dan kemudian dengan cepat melaksanakan isolasi dari kasus ini. Baik itu isolasi secara mandiri di rumah maupun harus kita isolasi di rumah sakit. Ini yang akan kita lakukan. Namun yang kedua, yang lebih penting lagi adalah bahwa anjuran pemerintah untuk menjaga jarak pada kontak sosial di tengah masyarakat harus dipatuhi. Karena pada jarak yang sangat dekat, kurang dari 1,5 meter, ini memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penularan dari orang yang positif, sakit, dan kemudian di dalam tubuhnya ada virus, melalui percikan ludah yang kita sebut dengan droplet pada saat yang sakit ini batuk, pada saat yang sakit ini bersin, dan kemudian mengenai orang lain yang sehat. Artinya kontak dekat masih terjadi. Kemudian yang kedua, bisa saja terjadi kontak tidak langsung, misalnya percikan itu mengenai barang-barang yang sering digunakan bersama. Di dalam kendaraan angkutan massal misalnya adalah pegangan pada saat berdiri, kemudian pintu, gagang pintu pada saat kita keluar masuk, kemudian riling tangga pada saat kita akan pindah dari satu tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah dan sebaliknya. Ini terjadi kemudian tidak disertai dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan kemudian secara langsung makan atau minum tanpa cuci tangan, atau menyentuh hidung, mulut, mata tanpa cuci tangan. Inilah yang menjadi bukti bahwa kasus ini masih terus akan menular di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, saya minta kembali lagi, mari kita patuhi bersama tentang kontak dekat. Hindari kontak dekat. Oleh karena itu, jaga jarak pada saat melaksanakan komunikasi sosial dengan siapapun, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Yang menjadi keprihatinan kita sekarang adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak memperhatikan hal ini. Pada kelompok usia muda dengan daya tahan tubuh yang baik, infeksi itu bisa saja terjadi dan tidak menimbulkan keluhan apapun, atau mungkin menimbulkan keluhan yang ringan sekali. Misalnya hanya merasa demam tidak terlalu tinggi, mungkin batuk pilek biasa, yang seringkali dimaknai bahwa ini bukan sakit, ini biasa saja. Sehingga tanpa disadari, kondisi tubuh yang penuh dengan virus ini, dia sebarkan kemana-mana, melalui kontak dekat dengan orang lain di luar rumah, atau kontak dekat dengan saudara-saudaranya di rumah. Apabila ini mengenai kelompok-kelompok yang rentan, baik karena usia tua atau karena ada penyakit yang mendahului, maka dampak yang muncul tentunya akan menjadi serius, tidak seperti yang terjadi pada anak muda atau usia muda
yang memiliki daya tahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.